Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita doa dulu ya. Dipimpin sama ketua kelas. Ayo ketua kelasnya silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kenapa Miska tidak masuk? Demam. Oke, kita doain biar Miska lekas sehat. Sebelum kita mulai belajar, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Semua berdiri agar rasa nasionalisme kita semakin bertumbuh. Ayo, semua berdiri. Semua siap? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Gimana perasaannya hari ini? Tenang. Semua sudah sarapan belum? Oh, belum ya? Keisha belum? Udah. Udah siap kan belajar hari ini? Kita hari ini mau belajar coding. Tentang berpikir komputasional. Kemarin kita udah belajar tentang AI kan? Masih ingat nggak contoh-contoh AI kemarin? Apa aja? ChatGPT, Cici, Meta AI, ada lagi Google, Gemini. Oh, pintar semua ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu nih tujuan belajar kita hari ini? Nih, yang pertama, kalian dapat memahami prinsip dasar berpikir komputasional. Nanti kita belajar, itu ada 4 tahapan. Yang pertama dekomposisi, yang kedua menemukan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang kedua, nanti kita semua akan bisa menyusun langkah atau instruksi logis dari bentuk teks, gambar atau simbol dengan urutan yang benar. Sebelumnya, coba lihat. Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Siapa yang suka pakai Google Map? Dipakai buat apa Google Map? Menunjukkan jalan. Nyasar. Oh, nyasar. Dipakai buat apa Radika? Oh, kalau mau nyari tempat. Ya, nyari restoran ya. Oh, semua udah tahu ya sama dia ya? Google Map. Tuh, ada yang tahu nggak sih gimana ya cara Google Map tahu kalau jalanan macet? Tahu gimana?
Pinter banget ya, kasih tepuk tangan dulu buat Kala ya, benar karena ada algoritmanya. Nih, terus di Google Maps juga tahu kan gimana kita bisa jalan tercepat kan? Tahu nggak? Ada jalannya banyak, dia bisa pilih jalan yang paling cepat ya. Nah itu yang nanti akan kita pelajarin. Susah ya kayaknya ya? Nggak susah. Nih, sebelum itu, sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu. Kita main namanya 3M. Marina, Marijo, menari. Semua berdiri. Ya, Marijo, ya pokoknya itu ya. Kalau ibu gini, namanya Marina. Kalau tangan ibu gini, namanya Marijo. Kalau gini, menari. Di atas menara. Siap? Konsentrasi. Marina menari di atas menara. Marina menari. Marijo di atas menara. Marijo menari. Sekarang ibu nggak bantuin, kalian yang pikirin dan lebih cepat. Siap? 1, 2, 3. Marijo menari di atas menara. Di atas menara. Marijo menari. Marina. Marijo. Ada yang nggak konsentrasi ya. Sekali lagi terakhir ya. Semua konsentrasi. 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 Marina. Menari di atas menara. Di atas menara. Marijo menari. Kalau gini tadi apa? Marina. Kalau gini tadi apa? Kok kebalik-balik terakhir ya? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marijo Marina. Di atas menara. Marijo Marina. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Boleh semua duduk. Mari kita masuk ke sini ya. Apa sih coding? Oh, udah pernah dengar coding nggak sih sebelumnya? Pernah. Siapa yang udah pernah dengar coding? Di mana dengarnya, Kala? Di komputer. Kalau si Pak? Saya kan sering main laptop, jadi sering lihat coding. Oh, kamu pernah lihat kode-kode coding? Wih. Oke, pernah ditunjukin sama keluarganya ya. Tapi itu di komputer kan ya? Nah, kali ini kita nggak pakai komputer codingnya. Nih, jadi apa sih itu coding? Nah, mati. Apa sih itu coding? Nih, lihat nih. Coding itu yang pertama, instruksi yang dijalankan komputer. Ya, tahu instruksi? Perintah. Perintah yang dijalankan sama komputer. Yang kedua, melibatkan kemampuan berpikir komputasional. Nih, garis bawain ya. Berpikir komputasional. Ini yang mau kita pelajarin. Yang ketiga, nih, coding itu menghasilkan kegiatan yang memberikan stimulus terhadap cara berpikir, kreatif, dan komunikasi. Yang masih bingung apa itu berpikir komputasional, mari kita tonton dulu videonya. Nanti ibu tanya ya, apa yang kalian tonton dari video ini. Iklan makanan lagi ya. Nah, nggak ada suaranya. Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Ada yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik,
maka kodenya ditulis atau sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Kalau sebenarnya kita pun sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tonton tuh nanti bukanya. Mencatat tugas pelajaran hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Sebelum itu, coba-coba kalian kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi anak industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, penjelasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibicarakan. Misalnya, kamu melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya adalah dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu sopir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Ayo. A. Anak yang ingin pergi ke museum. Mana? B. Anak yang ingin pergi ke restoran.
C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge berbebas.com. A, B atau C? Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Oke. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Udah nonton videonya. Apa yang ditonton? Apa kala yang ditonton? Oke, kalau tadi nonton contoh-contoh dari berpikir komputasional. Kelompok ini apa yang ditangkap dari videonya? Apa? Apa yang ditonton? Apa senyum-senyum? Apa yang ditonton? Ngeblank ya? Tadi nonton enggak ini? Iya, cara berpikir komputasional. Ada berapa tadi? 4. Siapa yang ingat tadi? Ada 4 apa aja? Dekomposisi, abstraksi, algoritma. Apalagi ya? Pola, benar. Udah nyambung nggak tadi yang dijelasin YouTube-nya? Udah nyambung? Jadi tadi kita fokusnya ke berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Cara, siapa yang mau bantu Ibu? Ayo Siva, gede-gede suaranya. Iya, jadi berpikir komputasional itu adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Wahyu tahu nggak sistematis itu apa? Nggak tahu. Latisha tahu nggak sistematis itu apa? Nggak tahu. Kalah lagi. Secara apa? Hampir benar. Secara apa ya sistematis? Secara apa? Teratur. Ya. Jadi sistematis itu teratur. Tadi ada 4 ya langkah-langkahnya ya. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Semua udah ingat nggak tadi? Dekomposisi tadi apa? Memecah masalah besar menjadi bagian. Iya benar. Ada masalah gede kita pecah jadi masalah yang kecil-kecil. Kita punya masalah di sini. Masalahnya adalah Beckham terlambat ke sekolah. Nih, itu masalah besarnya. Masalah besarnya Beckham telat ke sekolah. Nah, kita kecil ini. Kita cari nih, apa yang menyebabkan Beckham telat ke sekolah? Siapa yang tahu? Kira-kira apa? Bisa jadi dia bangun kesiangan. Apalagi? Iya, dia siap-siapnya terlalu lama. Ngancingin baju sambil ngelamun. Ya, masang celana sambil ngelamun. Sikat gigi sambil ngelamun. Apalagi? Iya benar, sarapannya lama. Apalagi? Oh bisa jadi jalannya macet. Benar-benar, siapa tahu di luar lagi hujan. Paham ya? Jadi masalah besarnya itu Beckham telat ke sekolah, kita pecah jadi bagian-bagian kecilnya. Kita cari faktor-faktor yang menyebabkan Beckham telat ke sekolah. Itu tadi bagian dari dekomposisi. Paham nggak? Gali paham nggak? Yang kedua tadi apa, inget nggak? Sebelum abstraksi. Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Nih, kita cari kesamaan atau pola dari masalahnya untuk menemukan solusi. Tadi masalahnya Beckham telat ke sekolah. Masalah kecilnya kita udah tahu ya tadi ya. Ada yang bilang tadi dia ada bangunnya telat, sarapannya lama. Maka polanya bisa kita lihat nih. Setiap telat itu gara-gara dia selalu bangun kesiangan. Atau setiap telat itu gara-gara waktu mandi dan sarapannya lama, berulang. Tuh, itu yang namanya pola. Ya, atau dia telat gara-gara iya, dia pilih jalan yang macet. Tuh, atau sedang hujan. Sampai sini nyambung nggak?
Bingung nggak? Nggak bingung. Oke. Setelah pola ada yang namanya abstraksi. Apa itu abstraksi? Tuh, fokusnya ke informasi penting aja yang nggak nyambung sama masalahnya nggak usah dibahas. Ya, tadi masalahnya masih sama. Beckham telat ke sekolah. Nih, yang perlu kita perhatiin apa? Jam bangunnya. Ya, dia bangunnya jam berapa? Kalau dia bangunnya jam 6:30 pasti telat kan ke sekolah. Tuh, berarti Beckham harus iya. Terus yang nggak usah diperhatiin apa? Bajunya warna apa? Pakai kaos dalam atau enggak? Ya, mandinya gosok gigi dulu atau cuci muka dulu tuh nggak usah diperhatiin ya. Jadi fokusnya ke hal-hal yang penting. Itu namanya abstraksi. Tadi yang terakhir apa ya? Ada yang ingat nggak? Algoritma. Apa ya algoritma? Nih. Tuh, jadi langkah-langkah pemecahan masalahnya. Tadi kita udah tahu masalahnya tadi apa? Beckham telat ke sekolah. Tuh, nih kita cari nih langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau dia tadi polanya bangun kesiangan, berarti pasang alarm biar bangunnya nggak kesiangan. Kalau tadi makannya lama, pakai bajunya lama, berarti harus apa? Iya, sama. Iya, sarapannya nggak boleh lama ya. Yang terakhir, kalau tadi jalannya macet. Iya benar. Oh biar pada pintar ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Tahu tepuk hebat nggak? Oh tepuk jempol tau nggak? Coba gimana? Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke. Sampai sini nyambung semua? Oke, jadi tadi ada 4 langkah yang harus kita cari buat berpikir komputasional. Sekarang kita mau berpikir komputasional melalui game edukatif. Siapa yang suka main game? Suka ya? Suka main Roblox juga? Oh, gara-gara main Roblox kamu jadi bahasa Inggrisnya meningkat ya? Ada coding nggak ada berpikir komputasional nggak di Roblox? Ayah kok bisa lagi membuat tower ya? Itu harus mengoding untuk memunculkan blok yang kita butuh. Oh, jadi kalau mau bikin tower harus masukin kode dulu. Oh iya benar itu coding juga. Tunggu ya, kita buka dulu nih gamenya nih. Sebelum mulai kita game, kita bantu Nino dulu deh. Nih, Ibu punya masalah di sini. Kelihatan nggak? Salah. Ayah, nih, Nino sedang bingung cari kucingnya si Oyen. Nah, teman-teman, kucing si Oyen hilang, kata si Nino. Tapi ketika si Nino mau cari si Oyen, ibunya datang minta bantuan. Apa yang minta ibunya? Tuh, ibunya minta tolong sama Nino. Nino, tolong antar makanan ke rumah Ibu Nina. Terus ibunya minta tolong lagi. Dan membeli kecap manis di mini market. Jadi ada berapa kerjaan Nino ya di situ ya? Ada berapa kerjaan Nino ya? 3. Apa aja yang pertama? Cari kucing yang hilang. Yang kedua apa yang kedua? Beri makanan ke rumah Ibu Nina. Yang ketiga, beli kecap. Nih, ayo kita bantu Nino untuk menyelesaikan misi ini. Nih, tuh kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ibu gedein lagi.
Kelihatan nggak? Kelihatan nggak kucingnya di mana? Kucingnya di sini. Ya. Terus rumah Ibu Nina di mana? Di sini. Terus minimarketnya di mana? Di atas. Kira-kira kita diskusi dulu setiap kelompok ya. Kira-kira kita kemana dulu biar nggak capek si Nino-nya ya. Jalan mana yang akan ditempuh Nino biar Nino nggak capek. Biar kotaknya sedikit ya. Paling sedikit berapa kotak menuju ke 3 ini. Misalnya kelompok ini pilihnya dia ke rumah Bu Nina dulu. Habis dari Bu Nina dia ke minimarket baru ambil kucingnya. Atau kelompok ini ke kucing dulu. Semua dihitung paling banyak berapa dia dapat kotak. Yang paling sedikit berarti dia yang menang. Yuk pikirin. Berapa banyak langkah ke rumah Nino yang paling sedikit? Tunggu, dihitung dulu banyak kotaknya. 6 langkah? 6 untuk ke semua. Sudah ambil kucing, sudah antar makanan, sudah ke rumah Ibu Nina. 6 cuma. 15. Kelompok ini berapa langkah? Ada nggak yang lebih kecil dari 15? Ayo, thinking. 14. Ada nggak yang lebih dikit dari 14? 13 nanti dulu cek ya. 10. Dapat 10. Udah ambil kucing. Udah ke rumah Ibu Nina. Dapat 9. Dapat berapa? Atar 9. 11. 10. 7. Oke. 10. 7. Berapa? Coba kita tes ya. Siapa tadi yang dapat 7? Kiri. Kita beri tepuk tangan untuk Nada. Kam, Nada kam. Hitung, di mana tuh 7, kemana aja dia? Nggak boleh loncatin pohonnya ya. Ayo, kemana dulu? 1, 2, 3. Nggak boleh diagonal. Ayo, gue lupa nggak boleh diagonal. Ayo, kemana? Harus ke semua 3 tujuan ya. Nggak jadi 7. Gagal. Tadi diagonal. Ayo kembali. Berapa? 7. Berapa dulu? Hitung dulu yang paling sedikit. Semua maunya yang maju yang paling sedikit. Ayo hitung dulu. Berapa? 14. Ada nggak yang lebih dikit dari 14? 10. Coba gimana Kala? Nah. Mati Kala. Coba gimana 10? Tunggu. Nih. Ayo 10 gimana? Jangan ditutupin. Pinggir dikit. 1. Nggak boleh diagonal. 2, 3, 4, 5. Oh nggak bisa. Ini dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iyalah, kan dia harus datang. Masa dia gedor-gedor dari pinggir jalan? Nggak boleh diagonal. Bisa 10. Coba. Hitung. Siapa jangan ditutup pinggir. 1, 2, 3. 5. 6. Oh iya. Nah. Nggak boleh diagonal. Coba. Berapa dapatnya? 14 coba. Tapi gimana? 14 juga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada yang lebih sedikit dari Rapi. Terima kasih Rapi. 13 dapat. Coba gimana 13? 1. Ini ditutupin. 6, 7, 10, 13. Ngapain kemana lagi? Kan udah 3-3-nya. 13, oke. Coba ya Ibu jadi penasaran ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13. Ya, 13 ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Bisa? Itu adalah bagian dari berpikir komputasional. Ya. Kita cari solusi buat si Nino. Kita tadi pikirin strateginya. Dia kemana duluan biar dapat rute paling pendek. Semua bisa? Semua paham? Sekarang kita bantu si kucing oranye yang tersesat. Kita kasih nama siapa nih? Nama Beckham ya. Salah nggak nih? Beckham. Gunakan tombol arah untuk bergerak. Temukan kucing di setiap labirin untuk maju ke level berikutnya. Kelihatan? Nggak ada. Kita diskusi bareng-bareng. Kelihatan nggak? Tahu nggak si kucing oranye gimana? Tahu nih Beckhamnya di sini nih. Ya. Ini. Kemana dulu nih? Kanan, kiri, maju, depan. Ini kanan, ini kiri, atas, bawah. Kanan. Kanan lagi. Bawah. Bawah. Kanan. Kanan. Bawah. 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 Kanan. 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 Wih, bisa. Gampang. Lagi level 2. Gas. Apa badan ibu lebar banget nggak kelihatan, ha? Nah, mana nih gambarnya nih? Nanti bisa dicoba di rumah. Ya, nanti webnya ibu bagi. Nah, ulang lagi. Tapi bisa ya? Bisa ya? Nah, sekarang ibu mau ajak main game yang ini juga. Udah pernah nggak? Nih, kita mau bantu si Stickman. Tahu Stickman? Nih, Stickman menuju ke titik yang dia tuju. Ini perintahnya ada bergerak maju. Kira-kira kita bergerak majunya berapa kali biar sampai ke titik itu? 2. Coba kita mulai. Yeay. Lanjut. Lanjut ke level 2. Nanti kita balik lagi ke kucing tadi ya. Nih. Gimana caranya? Lihat nggak itu ada belokan, guys. Bergerak maju, habis bergerak maju. Lihat dulu ini ada belok. Bergerak maju, belok kiri, belok kanan. Bergerak maju, belok kanan. Kanan apa kiri? Kiri, oke, boleh. Nanti Kak, habis belok kanan. Yang mana dulu nih? Ibu nggak tahu, ini pusing. Kanan dulu, oke. Berarti kirinya nggak jadi. Oke, belok kanan, maju. Terus kiri. Terus maju. Kita tes ya. Apakah jalan yang kalian ajak ini benar? Siapa yang menyesatkan? Aduh. Ulang, kasihan loh, dia nyasar loh, guys. Bergerak maju terus. Hah? Belok kiri. Bergerak maju. Belok kanan. Oke. Nggak sampai. Iya, stop di situ. Nah. Aduh. Sombong banget dia bisa. Jadi, Anda hanya memiliki 1 blok tersisa.
Ya, ya nih, gimana nih sampai dia ke ujung jalan. Oh, bergerak maju. Tuh, terus gitu ya. Ayo, gunakan kemampuan berpikir komputasional kalian. Nggak bisa, dia cuma punya satu lagi. Nah, dia nggak bisa, dia cuma bilang punya satu. Iya, apa artinya? Repeat until do. Coba ya. Oke, lanjut. Aduh. Bagus sekali mulutnya ya, tapi kuncir mulutnya ya. Ayo, gimana tuh? Pikirin dulu. Kotaknya, bloknya cuma bisa 4 ya. Ya, cuma bisa 4. Repeat until do dulu. Apa? Ayo, bergerak maju. Belok kiri. Terus? Nih. Tega kalian menyesatkan dia. Berarti apa nih? Belok kanan dulu. Terus? Bergerak maju nggak? Coba. Andika, kamu kesian loh dia, ketabrak dia. Bergerak maju dulu. Ini bener nggak ya apa yang Kala bilang ya? Bisa. Balik lagi dulu ke Beckham si kucing oranye tadi. Kita belum. Nih kita lanjut ke kucing oranye dulu. Ini semua bisa kalian coba di rumah ya. Ini semakin banyak levelnya semakin susah. Ya, di nama webnya blockly.games. Dan ini nggak cuma ada si Stickman. Ada banyak, mau lihat ada apa aja. Di tablet bisa. Selain maze, dia juga ada teka-teki, ada burung, ada kura-kura, ada film musik, dan kolam pembimbing. Musik ini bisa bikin lagu. Tunggu dulu. Ya, ini semua bisa melatih berpikir komputasional kalian ya. Nih kita lanjut ke yang si kucing oranye si Beckham tadi kesian. Nah kita ulang dulu tadi. Kemana tadi? Kanan. Kanan lagi. Kanan. Terus bawah. Kanan. Bawah. Aduh. Kelebihan ya. Turun. Kiri. Cuma langkahnya terlalu banyak. 36 langkahnya. Boleh siapa yang mau coba? Bayar 5.000 ayo. Enggak, coba Alif dulu deh. Nanti habis ini si Pak baru. Gantian. Kenapa dia pas level 2 nggak bisa? Kamu hebat Beckham, teruslah mencari. Kenapa yang level 2 tidak bisa? Nah, kamu coba ini aja deh. Tadi kita teka-teki ya. Oke, boleh. Lalu kita masangin. Kamu selesain satu soal yang kamu bisa. Nih, jangan tutupin gambarnya. Ada lebah, bebek, siput, kucing. Kita harus menghubungkan gambar-gambar yang tepat. Beserta alat-alat apa sih namanya? Organ-organ tubuh dia. Lebah ada berapa kakinya?
Ayo, kaki lebah ada berapa? Ciri-ciri lebah. Lebah punya tempurung nggak sih? Enggak. Oke. Tunggu, stop. Satu aja. Siapa yang mau? Yang kedua. Coba siapa ya? Gibran pengen banget. Di sini sih, Pak. Makasih, Alif. Ya. Bau. Nggak boleh ngomong kotor. Bebek. Gambar apa itu, Gibran? Bebek. Di mana sih bebek? Nah, Gibran nggak bisa tarik ya, bebeknya nggak mau dibawa. Aku tidak mau kata dia. Oke, kakinya ada berapa sih bebek? Pilih dulu kakinya ada berapa? 4 nggak sih? 2. Kaki bebek ada berapa, Gibran? Gibran, kaki bebek ada berapa? Ciri-ciri bebek. Bebek punya penyengat, tempurung, lendir, bulu. Bebek itu unggas. Ayo lo yang mana? Iya benar. Tarik. Dia nggak mau. Ditahan. Nah. Oke, siapa yang mau siput? Habis ini kelompok itu belum pernah. Ya, siapa kelompok itu? Siput, ini kan udah kelompok ini, gantian. Siput. Dia ngatain Gibran nggak bisa, dia juga nggak bisa. Iya, gas. Kakinya. Oke. Ada lagi yang mau ditambah? Apa lagi? Nggak apa-apa. Udah, thank you sih, Pak. Ayo kelompok ini siapa yang mau maju? Ayo Zakia. Ayo Kia, ayo. Udah. Apa lagi? Ada yang mau tambah lagi? Oh, dia mau ubah jawabannya. Ayo siapa? Ayo Akila. Ayo siapa aja boleh. Syakila apa Syakira ibu lupa? Syakira. Kam. Nah yang terakhir gampang, kucing. Ini gini ditahan nih. Nah tarik. Lepas dulu. Nih bawa tarik. Nah dia juga. Kakinya ada berapa? Pilih. Kaki. Ya nanti kita kerja kelompoknya lagi. Kucing kakinya 2. Oke 4. Ciri-ciri. Bulu. Mamalia apa papalia? Oke, terima kasih. Nih masih ada 4 yang nggak kepilih. Ayo kita bantuin. Paruh ke siapa paruh? Bebek. Tempurung? Siput. Kumis? Kumis ke Gibran. Oke, kita. Nah itu datang tawan nih. Periksa jawabannya. 1 tidak benar. 1 tidak benar. Oh, kakinya lebah itu ada 6. Oh. Iya. Oke, semua sudah paham?
Emang nggak ada? Ya, emang nggak ada. Udah semua sampai di sini paham? Tahu ya? Tahu ya, jadi tadi berpikir komputasional ada berapa langkahnya? 4. Nah, sekarang kita diskusi kelompok dulu. Di sini tugas kalian adalah membantu Kapten Bajak Laut, si Lilo. Sabar ya, nanti kita istirahatnya di jam 9. Jam 10 kurang 40. Ya. Kita mau cari Kapten Lilo ketemu harta karunnya. Kita mau bantu Kapten Lilo ketemu harta karunnya dengan rute terpendek. Kayak kucing tadi si Oren. Bisa ya? Yuk, diskusi sama kelompoknya. Beckham kemana ya? Beckham ya? Ya bolos. Itu. Bareng-bareng. Waktunya hanya 10 menit aja. 5 menit. Kalau itu baca tuh. Tuh. Nih. Cerita awal. Peta harta karun Kapten Lilo. Kapten Lilo kehilangan peta harta karunnya di Pulau Angka. Baca petunjuknya ya. Di belakang apa-apa. Namanya di belakang aja. Ditaruh yang ini ditaruh di kotaknya. Jadi kalau dia bergerak maju, berarti langkahnya ini tulis di sini. Tanda panah ke sini. Kalau belok kanan pakai gambar recycle. Itu lihat, kalau dia ada tanda ini berarti itu jangan lewat, itu rawa. Ya, tugas kalian cari rute yang paling pendek ya. Beckham kemana ya? Ibu nggak lihat Beckham ya? Udah berapa? Dihitung yang paling pendek ya. Jawabnya di sini. Kalau dia bergerak maju berarti Lewat di kotak. Ini aku. Anda tanya. rawa. Ini nih. Hindari batu ini X. Apa? Ini X. Bukan. Rawa. Anda tanya. Gak boleh dilewat. Yang tanda tanya itu gak boleh dilewatin ya. Iya boleh apa? Oh itu nggak boleh dilewatin. Nanti dijawab di sini. Kalau dia, tuliskan instruksi langkah demi langkah agar kapten bisa mencapai. Instruksinya kan ini ya. Nih berarti pakai ini. Langkah maju gitu ya. Di sini juga nggak boleh diagonal ya. Ya jalannya nggak boleh diagonal ya. Jalannya nggak boleh diagonal. Mana kabar awal? Kalau dia jalannya dengerin Ibu. Kalau dia jalannya mulai ke bawah, pakai ini. Ya, bawah. Di sini ditulis nih. Bawah, dan kanan. Kalau kanan berarti kayak gini. Ke arah sana. Dia nggak bisa belok kiri loh ya. Nggak bisa mundur salah. Dia nggak bisa mundur ya. Dia nggak bisa mundur. Yang kolam refleksinya juga diisi ya. Pino nggak ikut diskusi? Pino ayolah. Nah ini kan udah dapet jalannya. Minum kalau senja menggoda. Zakia. Nih ini kan udah dapet ke bawah. Berarti kamu pakai yang mana? Ini apa ini? Ini. Terus di sini nih. Terus langkah keduanya. Nih langkah ketiganya. Begini. Ini kan lama. Kalau dia belok berarti pakainya codingnya ini.
Bisa nggak? Berurutan ya. Jangan 3 kali. Ininya dibikin 3 berarti 3 gitu. Ya. Ah, nggak bisa lompat, dia dihindari. Ini rawa, ini nggak boleh ini kayaknya ada buaya deh. Kalau nggak buaya, dinosaurus deh di sini. Jangan. Apa? Yang tanda tanya ini berarti ini adalah tempat misterius. Mungkin di situ ada buaya, ada dinosaurus. Ada yang udah selesai. Nanti dilihat ya. Misalnya kelompok kalian nih langkah pertamanya ke sini. Ya, dengar dulu. Misalnya ada langkahnya ke sini ke bawah. Berarti pakainya gini. Nih, nanti ditulis di sini ya. Ke bawah gitu ya. Ya. Ayo, udah selesai? Belum, waktu kita masih 20 menit lagi. Tiga menit lagi ya. Sudah kelompok ini. Udah ditulis langkah-langkahnya. Wih, cepet ya. Udah ada belok kanan. Ini belok kanan loh dia harus belok kanan dulu nih di sini. Kalau dia nggak belok kanan, langsung ke samping. Ini kan ada bilang belok kanan. Jadi sebelum dia bergerak maju satu kotak harus belok kanan dulu. Jadi di sini dia belok kanan dulu, di sini dia belok kiri dulu, di sini dia belok kanan lagi gitu. Begini dong. Turun, belok dulu. Mana pensilnya? Oke, gini. Iya, belok dulu. Gimana sih Mamang belok yang gini dulu nih. Nih, baru kanan-kanan. Baru bergerak maju. Terus dia belok kiri lagi kan? Belok lagi. Nah, gitu ya. Berapa kotak? Udah dapat? Belum? Itu Bu, baru Bu. Jangan berantem lah. 16. Kelompok B 16. Kelompok C 16 juga. Kelompok A? Belum. Kelompok ini? Belum. Bawahnya 2 kali. Bawah lagi. Belok dulu. Jadi gimana? Gini aja gambar belok. Boleh nggak dicoret? Nah, Ibu miring. Nah, ya itu juga boleh. Berapa kelompok B tadi? 16 ya? Kelompok ini? Enggak ada yang lebih pendek. Berapa kotak? Iya, ke bawah. Ya, pokoknya dia kalau mau ganti arah harus belok dulu. Kelompok siapa yang udah selesai? Nggak cukup ya? Ya udah kesini. Nah, lanjutin. Kan dia harus ke harta karunnya. Sini aja kawan. Udah? Gak apa-apa. Emang mau berapa? 2 kotak. Kenapa Galip? Berantem. Diskusi ya, bukan berantem.
Nggak boleh. Nggak boleh diagonal. Satu lagi. 2 menit lagi ya. Udah, yang refleksinya udah dijawab. Udah juga. Nanti presentasi ke depan ya. Nah, tadi salah nggak? Iya. Tadi kan kalian nggak belok kanan. Bagaimana kamu memperbaikinya? Iya, kotaknya. Arahnya nggak usah kotaknya. Maju ya. Tidak ya? Wih, langsung ketemu ya. Oke, waktu kita selesai ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 udah selesai. Kelompok 4 boleh dong dipresentasikan hasilnya ke depan. Boleh. Apa tadi keuntungannya? Tidak membingungkan. Bisa. Udah dijawab? Bacanya dari kanan bawah sini. Nanti kamu yang jelasin ya. Ayo, siapa yang mewakilkan kalian ke depan? Apa, siapa panggil ibu? Apa? Agar? Bisa. Agar dapat menyelesaikan masalahnya juga. Udah ya, time's up. Waktu kita habis. Sekarang kita dengerin dulu hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, kelompok 2, siapa yang mau menjelaskan ke depan? Radika, dibuka dulu maskernya ya. Maskernya Radika. Oke. Semua dengerin dulu ya apa yang dipaparkan sama Radika. Ayo Radika. Stop. Waalaikumsalam. Maaf ya. Perkenalkan, nama saya Radika dari kelompok 2. Saya akan LKPD. Radika dapat berapa kotak? Tuh. 16. 16 kotak. Oke. Apakah Radika berhasil menemukan refleksi siswa? Oh, apakah kamu berhasil menemukan rute ke harta karun? Iya. Apakah kamu membuat kesalahan dan dalam arah bagaimana kamu memperbaikinya? Tidak. Apa tidak diperbaiki? Ini benar. Udah benar. Ya. Oke. Menurutmu apa keuntungan menyusun algoritma secara sistematis untuk mengagak lirik dan mengevaluasi hasil dari urutan langkah? Oke. Nggak ada yang dengerin Radika ya? Astagfirullahaladzim. Alif.
Oke, terima kasih Radika. Yuk kembali. Yuk, pasti nggak dengerin kan tadi apa yang Radika ngomongin? Maju lah orang 2, 1 liatin hasilnya ya. Ya lanjut kita ke kelompok 1. Ya kelompok 1 ya. Belum selesai ya? Jelas, 1 pegang, 1 jelasin ya. Perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Siapa yang mau jelasin? Kala apa sih Pak? Tunggu. Dulu, gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Omafira. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 1. Amati. Berapa lama untuk sampai ke Harta Karun dari 16. 16 kota. Kemana aja arahnya? Yang pertama maju 1 kota. Kedua, gerak vertikal bawah 2 kali. Belok kanan, gerak vertikal atas, belok kanan, gerak vertikal. Terus? Udah itu, Bu. Oh, dia nggak belok kanan di sini ya? Enggak. Oke, ya udah lanjut yang kedua. Yang langsung ke media ya? Apa keuntungan? Refleksi belum. Apa keuntungan? Refleksi. Yang refleksi itu dibaca nggak, Bu? Refleksi siksa. Menurutmu apa keuntungan menyusun algoritma secara sistematis? Jawaban. Bisa membantu kehidupan sehari-hari dan juga bisa membuat otak berpikir secara cepat dan secara beraturan. Sekian presentasi dari kelompok saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke kelompok 4 atau 3 dulu. Ya 4. Ayo buruan mau istirahat ya. Ayo. Jangan berantem. Berapa? Udah berapa? Siapa yang ngomong? Iya. Assalamualaikum. Langsung aja mulai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini kamu. Ini silakan. Sedikitkan mereka. Kamu refleksi aja. Apakah kamu berhasil menemukan root ke harta karun? Iya, Bu. Apa keuntungannya? Keuntungannya kita bisa mempelajari tentang teka-teki. Mempelajari. Apa? Apa keuntungannya? Belum dijawab. Aduh, belum dijawab. Ya udah lanjutin. Sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke aku. Udah nggak usah berantem sana. Ya terakhir. Ternyata kelompok 4 belum selesai teman-teman. Ayo kelompok 3 ayo. Ayo 2 orang. 3 orang boleh. Yang ngomong siapa? Saya. Refleksi aja kan? Iya refleksi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nama saya Zakia. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil prestasi kami. Refleksi siswa. 1. Apakah kamu berhasil menemukan rute ke harta karun? Ya, kami berhasil. Apakah kamu membuat kesalahan dalam arah? Ya. Bagaimana kamu memperbaikinya? Jawab. Ya, dengan membaca instruksi yang benar. Menurutmu, apa keuntungan menyusun algoritma secara sistematis? Agar dapat menyelesaikan masalah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zakia dan Siti. Tuh ya, semua udah ngerjain soal kelompok. Ini ada lembar evaluasi. Ini karena waktu kita udah mepet, nanti lembar evaluasinya dikerjain setelah istirahat aja. Ya, kita tutup dulu pelajarannya. Tapi sebelum kita tutup pelajarannya, kita bikin kesimpulan dulu nih dari apa yang udah kita pelajarin hari ini. Jadi, apa aja yang udah kita pelajarin hari ini, Wahyu? Apa aja? Apa Kila? Iya, kita udah bisa belajar secara komputasional. Ada apa aja tadi langkahnya? Yang paling pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Apa tadi dekomposisi? Memecah besar. Iya benar, memecah masalah besar menjadi masalah kecil agar lebih mudah diselesaikan. Yang kedua ada pola. Pola tadi apa? Ngapain? Mencari kesamaan dari suatu masalah. Yang ketiga tadi apa lagi? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi tadi apa? Iya benar, fokus ke hal-hal penting dan melupakan yang tidak penting ya. Yang terakhir, algoritma. Apa tadi algoritma? Menyusun dengan cara menyusun langkah-langkah. Iya, langkah-langkah yang teratur dan sistematis. Tuh, happy belajar hari ini? Happy. Sebelum kita tutup, kita ice breaking dulu. Ya, biar otaknya seger. Semua duduk, ikutin apa yang dilakuin sama layar. Ya, semua siap? Siap dong. Ya, ikutin apa yang ada di layar ya. Ayo ikutin, biar lemas tangan kakinya. Boleh. Ayo kira-kira ngapain? Oh, main tenis. Ayo ngapain ini? Ayo ngapain? Tadi ngapain? Mau ngidupin kompor. Ngidupin keran. Ayo ngapain? Oh, semprotan. Necis.
semua gerak. Pijatin kakek ya. Semua gerak. Ayo ngapain? Ngapain? Lucu banget deh Ibu. Ngapain? Lagi, goyang. Sama goyang. Oke. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini ya. Kok terima kasih untuk pelajaran? Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Udah ikut pelajaran hari ini dengan baik, dengan gembira, dengan serius. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang apa? Menyusun langkah-langkah algoritma. Ya, nanti soal evaluasinya Ibu bagi, tapi sebelumnya kita tutup dulu yuk dengan doa. Dipimpin sama ketua kelas. Ketua kelasnya mana? Pimpin dulu doa yuk. Wahyu, pimpin dulu doa. Tunggu dulu. Ada yang mau ditanya nggak dari pelajaran hari ini? Nggak ada. Semua paham? Oke, jadi semuanya sudah bisa ya berpikir secara komputasional. Komputatif. Yuk, Wahyu pimpin doa. Pulang. Milus salihati saudil watawa saudil. Oke, kita pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan, sampai bertemu besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.